Halo teman-teman, perkenalkan saya Aditya Pidara. Di video kali ini saya akan menjelaskan topik ke-6, yaitu proses rekrutmen tenaga kerja. Yang pertama, definisi rekrutmen. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia yang nantinya akan ditempatkan sebagai tenaga kerja atau karyawan untuk suatu jabatan atau pekerjaan tertentu sesuai dengan kualifikasi, kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan. Proses rekrutmen dimulai pada saat calon tenaga kerja mulai dicari dan berakhir ketika lamaran mereka diserahkan. Melalui rekrutmen, individu yang memiliki keahlian yang dibutuhkan didorong membuat lamaran untuk lowongan kerja yang tersedia di perusahaan atau organisasi. Rekrutmen merupakan usaha untuk mencari, menemukan, menarik, dan mempengaruhi tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Tujuan rekrutmen adalah untuk menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga akan memungkinkan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dan lebih baik. Rekrutmen juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan calon tenaga kerja yang mempunyai keahlian tertentu sebanyak mungkin dan kemudian diseleksi guna mengisi kekosongan jabatan dalam suatu perusahaan atau lembaga. Proses ini dilakukan dengan mendorong atau merangsang calon pelamar yang mempunyai potensi untuk mengajukan lamaran dan berakhir dengan didapatkannya sejumlah calon. Yang kedua yaitu alasan rekrutmen. Pentingnya memiliki kebijakan rekrutmen. Kebijakan rekrutmen dan seleksi karyawan adalah panduan yang merangkum prinsip-prinsip utama mengenai penyelenggaraan proses perekrutan. Dokumen ini sangat penting demi mendapatkan kandidat yang sesuai dengan budaya dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Memiliki kebijakan seleksi karyawan yang baik dapat membantu menurunkan angka turnover karyawan dan memudahkan pencarian kandidat yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Mempekerjakan orang yang tepat dapat mendukung perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Berikut ini adalah beberapa alasan pentingnya memiliki kebijakan-kebijakan dalam merekrut kandidat. Yang pertama, transparansi dalam proses perekrutan. Tujuan utama memiliki kebijakan perekrutan perusahaan adalah untuk memastikan segala prosedur yang berkaitan dilakukan secara terbuka dan adil. Transparansi akan membantu human resource menemukan kandidat yang tepat sesuai yang dibutuhkan. Tak hanya itu, transparansi di sini juga berarti perusahaan selalu memberikan informasi terbaru mengenai status lamaran pada pelamar. Hal ini membantu para kandidat mendapat kejelasan sekaligus mencegah talenta terbaik atau hilang karena ketidaktahuan mereka.
Yang kedua, keadilan bagi calon karyawan. Prosedur seleksi karyawan yang jelas membantu memastikan proses perekrutan berjalan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Setiap kandidat idealnya proses berdasarkan kemampuan dan kesesuaiannya dengan peran yang ditawarkan, alih-alih latar belakang suku, agama, atau ras. Kebijakan perekrutan juga membantu menjaga informasi pribadi pelamar disebarluaskan kepada mereka yang tidak berhubungan langsung. Yang ketiga, memastikan konsistensi. Kebijakan rekrutmen idealnya menjadi dasar untuk bertindak konsistensi dalam setiap tahapan yang dijalankan. Untuk melakukannya, perlu ditetapkan sebuah standar perekrutan pada tahap awal. Misalnya, Anda bisa menetapkan untuk melakukan riset singkat mengenai profil kandidat sebelum membuat janji untuk wawancara. Hal ini membantu Anda benar-benar yakin untuk meminta kesediaan kandidat meluangkan waktunya menjalani proses seleksi. Dengan begitu, nama perusahaan pun akan tetap baik di mata para pencari kerja. Yang berikutnya, membangun kredibilitas perusahaan. Prosedur rekrutmen yang jelas dan konsisten juga turut membangun kredibilitas perusahaan di mata pencari kerja. Pada masa sekarang, banyak penipuan yang mengatasnamakan perusahaan berkedok lowongan pekerjaan. Hal tersebut tentu membuat para kandidat menjadi lebih selektif dan waspada dalam menyambut sebuah tawaran pekerjaan. Itu sebabnya perlu prosedur yang profesional dan konsisten yang dijalankan. Maka para pelamar menjadi lebih yakin mengenai posisi dan perusahaan yang akan dilamar. Yang berikutnya, membantu merumuskan deskripsi pekerjaan. Memiliki kebijakan rekrutmen dan seleksi karyawan yang baik dapat membantu perusahaan dalam merumuskan deskripsi pekerjaan yang tepat. Job description bisa disebut sebagai salah satu esensi utama dalam keseluruhan proses hiring. Beberapa hal yang perlu dijabarkan mencakup tugas utama dan pendukung yang akan dijalankan kandidat sesuai dengan perannya. Tujuan. Menurut Bangun 2012, tujuan rekrutmen adalah untuk mendapatkan calon karyawan yang memungkinkan pihak manajemen atau recruiter untuk memilih atau menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Lebih lanjut, menurut Rifai 2019, beberapa alasan yang dan tujuan dilaksanakan rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar sesuai dengan program dan strategi perusahaan. Sebelum melaksanakan kegiatannya, perusahaan terlebih dahulu menetapkan program dan strategi untuk mencapai sasarannya. Untuk merealisasikan program dan strategi, perusahaan melakukan penarikan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Yang kedua, untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan panjang berkaitan dengan perubahan dalam perusahaan. Yang ketiga, untuk mendukung kebijaksanaan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang beragam. Yang keempat, membantu dalam meningkatkan keberhasilan proses pemilihan tenaga kerja dengan mengurangi calon karyawan yang jelas tidak memenuhi syarat menjadi karyawan. Yang berikutnya, mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang baru bekerja.
Yang berikutnya sebagai upaya dalam mengkoordinasikan penarikan dengan program pemilihan dan pengembangan tenaga kerja. Yang berikutnya melakukan evaluasi efektif tidaknya berbagai teknik yang dilakukan dalam penarikan tenaga kerja. Dan yang terakhir memenuhi kegiatan perusahaan untuk mendukung program pemerintah dalam hal mengurangi tingkat pengangguran, metode dan jalur rekrutmen. Menurut Haryadja 2007, proses rekrutmen terbagi menjadi 2 metode utama, yaitu yang pertama metode terbuka. Metode terbuka yaitu organisasi mengumumkan jabatan yang kosong pada papan pengumuman lisan atau media lain sehingga memberikan kesempatan pada semua pegawai untuk mengajukan lamaran secara formal. Adapun kelebihan dari sistem ini adalah mendapatkan banyak calon, namun kelemahannya adalah memakan banyak waktu. Yang kedua, metode tertutup. Sistem tertutup yaitu pegawai tidak mengetahui jabatan yang kosong dengan jelas, sehingga pegawai yang memiliki persyaratan tidak memiliki kesempatan untuk melamar secara formal. Kelemahan dari sistem ini adalah munculnya aspek-aspek nepotisme. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah konsep adil yang harus dipertimbangkan dalam pengadaan sumber daya manusia. Menurut Sulistiani 2003, beberapa jalur rekrutmen yang bisa dilakukan oleh perusahaan antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, job posting. Metode ini dengan mengumumkan kepada para pegawainya tentang adanya lowongan pegawai melalui buletin, publikasi perusahaan, atau surat edaran. Kedua, skill inventory, yaitu organisasi mencari arsip-arsip calon potensial yang berbobot untuk posisi yang kosong. Calon yang diidentifikasi dihubungi selanjutnya, ditanya apakah mereka ingin melamar posisi yang ditawarkan. Yang ketiga, referrals, kalangan pegawai yang memahami kegiatan-kegiatan, standar-standar dan sasaran organisasi mereka dapat mengenali rekomendasi teman atau rekan sejawat profesional untuk sebuah lowongan pekerjaan. Namun metode ini memiliki kelemahan yakni kecenderungan nepotisme. Yang berikutnya walk-in. Para pencari kerja datang langsung ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk mencari kerja. Yang berikutnya written-in, surat-surat lamaran yang dikirim langsung pada lembaga. Berikutnya rekrutmen dari perguruan tinggi. Rekrutmen ini sering dipakai oleh perusahaan, merupakan sumber utama kebutuhan tenaga material, profesional dan teknis bagi organisasi. Berikutnya open house. Teknik ini dilakukan dengan cara perusahaan mengundang orang untuk mengunjungi dan melihat berbagai fasilitas perusahaan serta mendapat penjelasan mengenai aktivitas-aktivitas perusahaan. Berikutnya advertising. Dengan iklan organisasi mengkomunikasikan kebutuhan pegawai kepada masyarakat, namun melalui media radio, majalah, surat kabar, televisi, dan media instansi atau perusahaan yang bersangkutan. Berikutnya employment agencies atau rekrutmen bisa dilakukan melalui agen penempatan tenaga kerja baik milik pemerintah maupun swasta di Indonesia. Lembaga ini diwakili oleh Departemen Tenaga Kerja. Berikutnya perusahaan konsultan manajemen. Perusahaan konsultan manajemen merekrut pegawai hanya untuk
sumber daya manusia atau pelamar-pelamar yang prospektif. Faktor yang mempengaruhi rekrutmen. Terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi proses rekrutmen dalam sebuah perusahaan atau organisasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, karakteristik organisasional. Hal ini mempengaruhi desain dan implementasi sistem rekrutmen yang dijalankan perusahaan. Misalnya, organisasi yang sentralistik lebih suka melakukan model rekrutmen berdasarkan kedekatan kronisme, atau perusahaan yang tidak memiliki pola promosi dan mutasi yang efektif akan lebih suka melakukan pola rekrutmen dari luar perusahaan. Yang berikutnya, citra organisasi. Banyak pelamar yang enggan melamar di satu perusahaan tertentu yang memiliki citra negatif. Sebaliknya, pelamar akan berbondong-bondong mengajukan aplikasi ke perusahaan-perusahaan yang memiliki citra positif, baik dari aspek kesejahteraan karyawan maupun keunggulan dalam bidang usahanya. Berikutnya, kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi menjadi acuan bagi manajer untuk mengambil keputusan mengenai rekrutmen. Misalnya, kebijakan status kepegawaian. Beberapa perusahaan yang lebih suka melakukan sistem kontrak dengan karyawan baru dalam jangka waktu yang lama, biasanya kurang disukai oleh para pelamar yang terdidik dan berpengalaman tinggi. Berikutnya, rencana strategik dan rencana sumber daya manusia. Rencana strategik menunjukkan arah perusahaan dan menetapkan jenis tugas dan pekerjaan yang perlu dilaksanakan oleh sumber daya manusia. Banyak perusahaan lebih suka merekrut diri internal perusahaan dengan alasan pemahaman dan pengalaman yang lebih baik daripada karyawan yang sama sekali baru. Yang berikutnya, kondisi eksternal. Para tenaga kerja akan berpengaruh pada proses perekrutan. Misalnya, pada suatu daerah yang surplus atau kelebihan angkatan kerja, maka tanpa melakukan upaya iklan, hubungan perusahaan sudah dapat mendapatkan banyak pelamar. Dan yang terakhir, persyaratan pekerjaan. Pelamar memiliki kemampuan dan minat terhadap posisi yang sesuai dengan kompetisinya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjelaskan secara detail apa-apa persyaratan yang dibutuhkan untuk posisi yang ditawarkan. Berikutnya, fungsi rekrutmen. Fungsi rekrutmen karyawan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan orang-orang yang tepat untuk mengisi posisi atau jabatan dalam organisasi. Rekrutmen memegang peran vital dalam penyediaan tenaga kerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Berbicara mengenai rekrutmen adalah sebuah alur yang panjang, mulai dari perencanaan tenaga kerja, proses pencarian, proses rekrutmen, hingga offering. Fungsi rekrutmen karyawan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan orang-orang yang tepat untuk mengisi posisi atau jabatan dalam organisasi. Kegiatan ini dinamakan rekrutmen. Penerimaan karyawan. Yang biasa menangani tugas ini adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau Human Resource Department, dan yang juga melibatkan bagian-bagian lain yang terkait, terutama pada organisasi yang besar. Pada organisasi yang kecil, pemimpin atau pemilik sendiri secara langsung melakukan perekrutan tanpa bantuan orang lain atau para ahli. Menurut Edward 2016, fungsi merekrutmen ialah upaya pencarian jumlah calon pegawai yang memenuhi syarat tertentu dalam jumlah tertentu, sehingga organisasi maupun perusahaan
dapat menyeleksi orang-orang yang paling sesuai untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Akibatnya, rekrutmen menarik minat seseorang untuk mendaftar di organisasi tersebut. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan, fungsi rekrutmen adalah sebagai usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengisi jabatan-jabatan tertentu yang masih kosong dan sesuai dengan patokan yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Manfaat rekrutmen. Beberapa manfaat rekrutmen tenaga kerja sebagai berikut. Pertama, terisinya posisi atau jabatan yang belum kosong dengan tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria. Yang kedua, terpenuhinya tuntutan tugas yang mampu dikerjakan secara efektif oleh para profesional untuk menjalankan bisnis perusahaan, mencapai efisiensi biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses bisnisnya, baik dalam bentuk biaya pelatihan, kompensasi, dan lain-lain sebagainya. Ekspektasi kualitas output pekerjaan dapat lebih meningkat dan membutuhkan rasa percaya diri perusahaan untuk terus berkembang karena didukung oleh tenaga kerja yang dinilai handal. Tercapainya kepuasan kerja yang akhirnya dapat menjaga citra positif oleh para stakeholders kepada perusahaan. Berikutnya, kriteria tenaga kerja. 5 kriteria tenaga kerja. Yang pertama, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, profesional dalam bekerja. Yang kelima, menjaga hubungan sosial antara karyawan. Yang berikutnya, proses rekrutmen. Apa itu rekrutmen? Rekrutmen adalah proses menemukan dan mempekerjakan karyawan yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi terbuka di perusahaan. Rekrutmen sering dilakukan oleh perekrut atau Departemen Sumber Daya Manusia atau manajer perekrutan, manajer departemen. 7 langkah dalam proses rekrutmen. Yang pertama, perencanaan. Selama fase perencanaan, Anda menentukan posisi apa yang Anda perlu diisi dan mengembangkan deskripsi pekerjaan untuk setiap posisi. Deskripsi pekerjaan mencakup tugas dan tanggung jawab yang diharapkan dilakukan karyawan dan kualifikasi serta pengalaman apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Spesifikasi pekerjaan menguraikan rincian posisi. Anda harus menyertakan di mana peran tersebut berada dalam organisasi dan jalur karir potensial bagi karyawan. Yang kedua, pengembangan strategi. Strategi rekrutmen menguraikan bagaimana Anda dapat menemukan kandidat untuk mengisi posisi tersebut. Yang ketiga, pencarian. Tahap pencarian adalah proses mencari kandidat kerja secara aktif. Banyak perusahaan menggunakan kombinasi sumber internal dan eksternal untuk menarik kandidat. Perekrutan internal termasuk transfer, promosi, posting dalam organisasi, dan menjangkau mantan karyawan. Yang keempat, penyaringan atau screening. Proses penyaringan adalah tindakan mempersempit kumpulan kandidat menjadi orang-orang yang akan diwawancarai. Ini melibatkan peninjauan resume dan surat lamaran untuk memisahkan kandidat yang tidak memenuhi syarat dari mereka yang menjanjikan. Yang kelima, wawancara dan pemilihan. Wawancara umumnya dilakukan secara langsung, tetapi
Bisa juga dilakukan melalui konferensi video jika kandidat tidak berada di kantor. Selama fase ini, manajer bertemu dengan sekelompok kecil kandidat terbaik. Proses wawancara mungkin melibatkan lebih dari satu wawancara tatap muka, tergantung pada jumlah kandidat, ukuran organisasi, dan daya saing peserta. Pertanyaan wawancara bervariasi, tetapi seringkali berfokus pada bagaimana kandidat merespon stres. Penilaian yang lebih dalam tentang keterampilan dan latar belakang mereka. Bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri sebagai karyawan dan apa yang mereka cari dari seorang pemberi kerja. Yang keenam, tawaran pekerjaan dan onboarding. Langkah berikutnya adalah secara resmi menawarkan posisi kepada kandidat pilihan Anda. Anda harus memberikan surat penawaran yang mencakup tanggal mulai, kompensasi jam kerja, dan ekspektasi kinerja. Jika Anda menggunakan agenda kerja atau konsultan pencarian, mereka harus menjadi pihak yang memberikan penawaran kerja. Jika kandidat menerima tawaran, Anda harus menawarkan orientasi atau onboarding yang komprehensif untuk menyambut karyawan baru Anda. Yang ketujuh, mengevaluasi proses rekrutmen. Tahap terakhir dari proses rekrutmen adalah menganalisis efektivitas metode rekrutmen Anda. Dengan memeriksa prosesnya, Anda dapat menentukan kepuasan Anda terhadap kandidat yang Anda rekrut. Menentukan kepuasan Anda terhadap kandidat yang Anda rekrut, efektivitas biaya dari metode rekrutmen, dan cara-cara agar proses rekrutmen dapat ditingkatkan di masa depan. Yang berikutnya, penempatan di bidang kerja rekrutmen. Penempatan kerja atau tenaga kerja berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti bahwa pelamar yang sudah lulus seleksi akan melewati prosedur sebagai berikut. Yang pertama, orientasi adalah proses pengenalan calon pegawai terhadap pekerjaan dengan organisasi. Cakupan orientasi adalah yang pertama, informasi mengenai ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua, pengenalan dengan para pegawai dari unit yang akan dimasukinya. Yang berikutnya, informasi mengenai filosofi dan peraturan perusahaan. Selanjutnya, informasi mengenai keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dari perusahaan. Yang kedua, masa pencobaan. Masa pencobaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan terhitung mulai calon pegawai baru menerima, dan dalam setiap bulan dilakukan penilaian. Pengangkatan. Yang ketiga, pengangkatan. Bila prestasi calon pegawai hasil dari bulan pertama sampai dengan direksi. Status kepegawaian pada PT Jasara Harja terdiri dari yang pertama, pegawai harian lepas. Yang kedua, karyawan honorer terdiri dari status staf dan non-staf. Penempatan awal bagi pegawai yang berpendidikan. Sampai dengan SLTP pada tingkat jabatan 10 juri. Yang kedua, SLTA pada tingkatan jabatan. Yang ketiga, D3 pada angkatan jabatan. Yang keempat, S1 pada tingkatan jabatan. Yang kelima, pada tingkatan jabatan. Yang keenam, S3 pada tingkat jabatan. Fungsional muda. Proses penempatan karyawan PT Jasara, contohnya pada proses penempatan karyawan PT Jasara Harja untuk pegawai lama dibedakan dalam 2 model penempatan, yaitu promosi karyawan dan rotasi karyawan. Kebijakan promosi karyawan diatur dalam prosedur alur kerja rekrutmen internal karyawan. Penempatan kerja dilakukan setelah proses seleksi yang dilakukan organisasi. Proses penempatan karyawan di dalam perusahaan sesuai bidang yang peminat dan keahlian yang dimilikinya juga.
karenanya berpengaruh bagi produktivitas perusahaan. Proses penempatan yang baik dan benar akan membuat karyawan memiliki semangat dalam bekerja, karena bidang yang digelutinya merupakan apa yang diminati oleh dirinya dan pekerjaan itu merupakan satu hal yang dikuasai dengan baik. Baik teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat.